Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaini Antika Wardani dengan NIM 0515820093. Baik, saya di sini akan melakukan praktikum unit 2, studi kelayakan agribisnis berdasarkan analisis finansial. Baik, di sini saya akan mewawancarai Mbak Ririn, Mbak yang kemarin saya wawancarai juga di unit 1. Baik Mbak, di sini masuk ke unit 2, yaitu pembahasannya yaitu analisis finansial. Nah, untuk pertanyaan yang pertama yaitu tentang sumber modal dan sumber pemberdayaan Mbak. Nah, kalau boleh tahu Mbak ini modal pertama itu dari mana Mbak? Saya itu 50% dari uang saya sendiri, 50% dibantu keluarga, Mbak. Modal awal itu sekitaran berapa Mbak? Untuk dari bibit, entah dari awal, pokoknya dari awal banget itu. Dari awal sama beli kebun juga? Enggak, untuk bibit awal kelapanya aja. Oh, biasanya itu sekitar 12 juta sampai 15 jutaan sih, Mbak. Lumayan mahal Mbak ya. Berarti bibitnya juga lumayan harganya kan. Ya. Nah, itu 15 sampai 20 juta itu sudah termasuk 12 sampai 15 juta, Mbak. Oh, 12 sampai 15 juta itu sudah termasuk sama bahan baku dan lain-lainnya belum, Mbak? Sudah termasuk. Untuk pertanyaan kedua Mbak, sumber modal. Misalnya sumber modal Mbak itu dari mana gitu? Saya sumber modal itu 50% dari saya sendiri Mbak. Terus 50%-nya dari keluarga sih Mbak. Berarti kayak gabungan gitu Mbak ya. Nah, biasanya kalau untuk biaya produksi itu Bu, tepatnya berapa? Misalnya untuk alat atau apa gitu kan? Biasanya itu 3 sampai 4 juta sih Mbak. Itu sudah termasuk semua? Iya, kalau itu per tahun Mbak. Per tahun? Iya. Nah, biasanya untuk biaya variabel itu Mbak kisaran berapa? Contohnya untuk biaya yang lain-lain, termasuk upah juga. Nah, biasanya upahnya itu berapa? Upah pemetik kelapa gitu kan. Biasanya itu 1.500.000 kali metik Mbak. Itu tapi untuk orang banyak Mbak ya, nggak cuma 1, 2, 3, pasti kan banyak kan? Ya, lebih dari 2. Nah, kalau untuk biaya produksi itu kisaran berapa Mbak? Biasanya itu sekitaran 7 jutaan sih Mbak. 7 juta Mbak ya? Iya. Lumayan fantastis juga ini harganya ya. Itu untuk per bulan Mbak? Iya, untuk per bulan Mbak. Lumayan juga berarti ya. Itu kan setelah dicukil itu Mbak, biasanya kan sama orang-orangnya kan dilapisin terpal tuh kan, dijemur. Nah, itu nunggu kering. Biasanya kalau misalkan itu kan tergantung dari yang konsumennya juga mau yang kering apa yang masih basah kan. Tapi biasanya banyak yang kering Mbak. Oh, jadi setelah kering baru dikarungin ya Mbak ya? Iya, dikarungin. Baru dibawa atau diambil. Untuk melanjutkan pertanyaan selanjutnya yaitu aspek manajemen Mbak. Iya. Pertanyaan pertama adalah siapa pengelola usaha produksi ini Mbak? Oh, produksi kopra ini Mbak. Itu sih saya sendiri dan dibantu orang tua juga sih Mbak. Nah, untuk yang kedua Mbak, bagaimana jika biaya naik 10%? Biasanya menjadi berapa? Biasanya itu naik sekitar 1.850.000-an sih Mbak. Jadi itu biayanya harga bersihnya itu kan tadi kan 850 ya Mbak ya. 8.500.000. Itu jadi 9.350.000. Apa kesimpulan dari analisis sensitivitas ini? Apa usahanya masih aman walaupun harganya tetap naik turun Mbak? Masih aman sih Mbak, kan karena ini kan 3 hektar kan termasuk banyak ya Mbak. Jadi kan nggak terlalu mempengaruhi kan. Iya, jadi kalau misalkan naik atau turun 10% tuh masih bisa dapat keuntungan lah, lumayan kan. Nah, kesimpulannya hasil analisis finansial menunjukkan usaha olahan kelapa menjadi kopra layak digunakan dan dijalankan dan modal kembali kurang dari 1 tahun. Nah, rasio keuntungan lebih besar dari biaya dan usaha cukup tahan terhadap perubahan harga pasar. Harga pasar.
Oke, oke. Saya mau mengucapkan terima kasih Mbak. Saya ucapkan terima kasih banyak ke Mbaknya sudah meluangkan waktu sampai malam sampai kita pindah-pindah tempat Mbak ya. Nggak apa-apa Mbak. Ini udah saya akhiri. Wassalamualaikum. Perasaan tadi aku sudah bener loh Rin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.